Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa selalu dawamkan syahadat minimal sehari semalam itu sesuai dengan umurmu. Jika umurmu 30 kali minimal. Jika umurmu 40 ya 40 kali minimal. Dan jangan lupa juga untuk dawamkan sholawat sebanyak mungkin setiap hari, apapun hajatmu, apapun pekerjaanmu. Dengan mengahlkan sholawat, saya yakin Allah akan berikan perubahan yang dahsyat dalam kehidupan kamu. Halo sahabat pecinta channel Gus Baraja, tahukah kamu bahwa salah satu penyebab tidak terkabulnya doa disebabkan oleh luka batin yang masih kita rasakan sampai detik ini. Dan mungkin kamu sudah mencari solusinya, sudah belajar ilmunya, tetapi sampai detik ini juga kamu belum mendapatkan solusinya dan luka batin tersebut masih sangat terasa. Kita tahu bersama bahwa luka batin efeknya sangat luar biasa. Masalah demi masalah hadir dalam hidup kita disebabkan oleh luka batin. Untuk itu saya mengajak kamu semuanya untuk menghadiri, mengikuti seminar healing, seminar luka batin yang saya adakan secara online. Dan kamu di sana akan diajarkan bagaimana caranya menyembuhkan secara mandiri dan juga mendapatkan terapi langsung dari saya. Segera daftarkan diri kamu. Untuk mendaftarannya hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu. Dan buat kamu yang ingin belajar secara total dengan durasi yang cukup panjang agar keilmuannya totalitas kamu pahami, ada kelas eksklusif dan kelas 1 tahun yang sudah saya selenggarakan. Segera daftarkan diri kamu agar kamu bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih komplit. Kamu akan mendapatkan materi, kemudian juga mendapatkan audio terapi yang sangat kamu butuhkan, serta kamu juga akan mendapatkan bimbingan dari saya dengan pertemuan berkala. Silakan langsung hubungi nomor telepon admin yang tertera di layar monitor kamu dan ikut andil dalam proses pembelajaran menuju kesuksesan. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih tepatnya cerita, dan saya akan mengulang cerita saya ini yang pernah saya ceritakan sedikit dan saya akan ceritakan lebih banyak lagi di sini. Kalau nggak salah videonya pernah saya upload itu 9 bulan yang lalu dengan penonton yang cukup luar biasa untuk ukuran channel saya, yaitu 629.000, hampir 630.000. Saya akan share ke kamu 3 afirmasi ajaib yang membuat hidup saya berubah sangat signifikan jika dibandingkan saat saya susah dulu dengan hari ini. Dan ini luar biasa, sampai detik ini pun saya masih mengamalkan 3 afirmasi ini dan saya akan bocorkan ke kamu secara lengkap di sini. Lengkap selengkap-lengkapnya, jadi jangan di-skip videonya, tonton sampai selesai. Namun jangan lupa sebelum kita lanjut ngobrolnya, klik dulu tombol subscribe-nya, bantu channel ini semakin berkembang, terus berkembang, berbagi manfaat untuk orang lain di sana. Dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya, di like jika videonya kamu suka, dan jangan lupa di share ke seluruh kerabat kamu. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, ada satu video yang menarik untuk saya bahas kembali di sini, tentunya lebih lengkap karena setiap kali saya buat video itu atau berikan materi, pasti ada materi-materi tambahan, pasti ada keilmuan-keilmuan tambahan yang pasti bisa saya sampaikan. Ada 3 afirmasi ajaib yang mengubah atau merubah hidup saya. Dirubah oleh Allah sebab 3 afirmasi ajaib. Nanti saya akan sampaikan, tapi saya akan cerita dulu. Saya ini bukan orang yang berangkat dari orang yang kaya, tapi tidak miskin-miskin juga. Yang menjadi menarik, saya ini segudang mental block dulunya. Saya bahkan tidak percaya tentang keajaiban dulunya. Bahkan luar biasanya karena tidak percaya kepada keajaiban, saya pernah terlilit hutang yang cukup fantastis dan itu riba. Fantastis menurut ukuran saya ya, bisa jadi kita berbeda nominalnya tetapi tekanan psikisnya atau tekanan psikologisnya sama sebenarnya. Mau berapapun nilainya sesuai dengan kemampuannya, jadi ketakutannya sama. Mau 1 miliar dengan 100 juta, kalau habitnya hanya bermain di angka tersebut, maka tekanannya sama. Jadi dalam banget perjalanan hidup saya yang cukup silih berganti, tetapi silih bergantinya itu banyak hal-hal negatif yang berulang terjadi dalam hidup saya. Sampai pada akhirnya saya paham semuanya, memang banyak yang harus dirubah dalam pikiran saya. Dulu banget
baru beranjak dewasa, saya pernah jadi tukang parkir. Dan saya pernah ceritakan ini di channel YouTube saya, di video saya. Saya pernah jadi tukang parkir, lalu gelap mata. Kala itu ya, karena saya tidak terbiasa dengan uang besar, diiming-imingi orang bilang, diiming-imingi jadi tukang cat. Saya nggak malu untuk cerita ini. Kalau ngecat itu kan gajinya lebih besar daripada parkir. Kemudian jadi tukang cat, ternyata kerjanya 1 bulan gak dapet gaji. Dengan kata lain dibohongi. Nah di situ ada penyesalan kenapa saya meninggalkan yang kecil hanya untuk yang besar yang gak jelas. Tetapi setidaknya itu bisa saya jadikan pengalaman. Di kala itu sedih banget. Nah setelah itu perjalanan hidup berlanjut. Jeda beberapa tahun saya menikah. Setelah menikah, ambisi saya untuk jadi orang kaya yang tidak paham ilmunya begitu besar. Karena selalu kesulitan di masa kecil, tidak terbiasa dengan uang. Saya dididik untuk menjadi laki-laki yang mandiri, dengan tidak dimanjai dengan harta. Meskipun bapak saya di kala itu punya uang. Ternyata kesininya setelah bapak saya sudah gak ada, saya baru paham ternyata dia punya maksud yang baik untuk masa depan saya. Sehingga saya bisa seperti ini. Saya lanjut cerita sedikit. Kemudian setelah menikah, ambisi saya luar biasa untuk menjadi orang kaya yang tetapi tidak paham ilmunya. Saya terlibat dalam satu bisnis yang sebenarnya tidak baik juga bisnisnya. Berasa duit gede, gak ada rasa syukur, hancur kembali. Begitu lagi berulang kembali. Sampai pada akhirnya saya belajar sebuah ilmu pada paman saya tentang ilmu kehidupan. Ya mungkin hari ini bisa kita katakan ilmu tersebut ya ilmu law of attraction mungkin ya. Tetapi dia mengatakannya atau dia mengajarkannya, dia membuka pikiran saya itu tidak dengan menyampaikan law of attraction. Nah singkat cerita, om saya, paman saya itu pernah menyampaikan satu hal. Tidak ada final yang tidak baik, Gus. Finalnya itu pasti baik. Ketentuan Allah itu pada akhirnya untuk manusianya yang mau berubah itu pasti baik. Maka jangan pernah sesali sedikit pun, jangan pernah sesali sedetik pun langkahmu di masa lalumu. Tetap jadikan itu sebuah pelajaran. Di sini saya berpikir tentang kalimat itu. Jelas itu menyusahkan saya, kenapa saya harus berprinsip bahwa finalnya atau endingnya pasti akan baik. Ternyata seiring berjalannya waktu, saya ngaji, kemudian saya menemukan satu hadis yang mengatakan bahwa baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurutmu belum tentu buruk menurut Allah. Dengan kata lain, yang terjadi hari ini pastilah yang terbaik menurut Allah. Nah di situ saya semakin kerucut. Jadi selama ini hanya perkara sudut pandang. Belajar, akhirnya saya menemukan juga satu keilmuan, ya spiritual. Dan ternyata Rasulullah itu pernah berkata, kullu kalam abdu'a, bahwa ucapanmu adalah doa. Saya berpikir di sana, berarti selama ini yang terjadi dalam hidup saya itu disebabkan kata-kata saya sendiri. Kata-kata itu bisa saya ucapkan bil lisan, dan di hati itu juga bentuknya kata-kata, namun tak terucap itu juga kata-kata. Dan ternyata itu doa. Di situ saya penuh dengan penyesalan, penuh dengan rasa sedih. Kenapa saya membuat hidup saya seperti ini? Ternyata saya sendiri yang membuat hidup saya seperti ini. Di situ saya teringat doa Nabiullah Yunus ketika tertelan di perut paus. Beliau mengatakan, Nabiullah Yunus mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, ternyata saya yang dolim terhadap diri saya sendiri. Lalu singkat cerita lagi, saya belajar banyak tentang ilmu kehidupan yang saya gabungkan dengan spiritualitas, manajemen spiritual dalam hati saya gabungkan. Dan akhirnya saya mengenal afirmasi, mengenal self-talk, mengenal banyak hal istilahnya yang pada akhirnya kerucut juga bahwa seperti yang Rasulullah katakan bahwa ternyata ucapan kita adalah doa.
Nah, di situ saya coba menyelaraskan. Singkat cerita, saya belajar dunia hipnosis. Ternyata saya mengambil kesimpulan bahwa ada satu dimensi di dalam diri manusia yang disebut dengan istilah bawah sadar. Dan disitulah saya sadar banget bahwa bawah sadar itu adalah ruang penyimpanan data. Dan data saya kebetulan saya baru sadari ternyata ada segudang mental block di dalam bawah sadar saya. Ketika kesadaran itu terbangun, saya merubahnya. Prinsip-prinsip saya dengan terapi sebisa saya, karena memang basic juga saya seorang hipnoterapis. Dan di situ saya lebih kuat lagi untuk merubah hidup saya. Sehingga saya membuat satu rumusan dalam kata afirmasi. Afirmasi adalah kumpulan kata yang dijadikan sebuah kalimat yang dijadikan sebuah program untuk masa yang akan datang. Saya sadar bahwa ini untuk masa yang akan datang. Gak tahu kapanpun, itu mah terserah Allah. Saya berprinsip di kala itu. Saya selalu mengulang 3 afirmasi ini, yaitu aku selalu layak dalam keberlimpahan. Aku selalu pantas terhadap apapun yang Allah berikan. Dan aku meyakini bahwa cikal bakal bahagia itu ada dari dalam hati saya. Aku bisa, aku layak, aku pantas. Aku bisa mendapatkan yang kuinginkan. Itu yang pertama. Kemudian aku layak atas kebahagiaan. Aku pantas atas anugerah dari Allah. Ini 3 afirmasi ini saya pegang dalam hati saya. Saya jadikan prinsip di dalam hati saya. Walaupun di kala itu saya sering mendengar afirmasi itu hanya datar begitu saja, tetapi saya kombinasikan dengan spiritualitas yang saya selalu melibatkan Allah. Susah senangnya saya itu saya yakini hanya perspektif saya, sudut pandang saya. Tetapi menurut Allah sudah pastilah yang terbaik. Itu masuk ke dalam bawah sadar saya dan menjadi prinsip sampai detik ini. Akhirnya saya menggabungkan 3 afirmasi ini dengan keberlimpahan yang selalu saya ulang-ulang di dalam audio saya, di dalam seminar saya. Sampai detik ini rezeki tidak putus Allah berikan, bahkan berlipat-lipat ganda saat saya mengulang afirmasi ini. Dan ternyata membentuk di dalam diri saya dan menjadi habit yang sangat baik. Akhirnya yang dulunya saya enggan untuk bersedekah, saya malas untuk bersyukur, saya penuh dengan keluh kesah. Efek 3 afirmasi ini Allah buat hati saya menjadi lembut. Kemudian saya melakukan banyak hal tentang spiritualitas, termasuk wirid, termasuk doa, termasuk sedekah, termasuk bersyukur, termasuk menghargai ilmu. Saya lakukan semuanya. Efek saya selalu melibatkan Allah dengan wasilah 3 afirmasi yang tadi saya sampaikan. Kata kuncinya aku bisa, aku layak, aku pantas. Sandingkan ini dengan apa yang kamu inginkan. Kemudian libatkan Allah atau buat satu kalimat yang menyadarkan diri bahwa itu adalah dari Allah semuanya. Singkat penjelasannya, alur ceritanya pun jelas yang saya alami. Kalau saya flashback kadangkala saya tak mampu membendung air mata, tetapi saya jadikan ya inilah hidup. Bahwa baik ataupun buruk di masa lalu itu pasti akan menuai hasil yang sama seperti yang pernah kita rasakan di masa lalu. Finally saya belajar untuk memaafkan diri saya, memaafkan kejadian, memaafkan masa lalu saya, baik itu yang negatif ataupun yang menyusahkan saya. Intinya saya bicara satu hal dalam diri saya, semua itu karena saya, bukan karena orang lain. Semua itu karena hasil dari pikiran saya, bukan karena orang lain. Yang terjadi dalam hidup saya itu hasil dari ramalan saya. Begitu juga dengan kehidupan kamu. Yang terjadi hari ini dalam kehidupan kamu itu hasil ramalanmu sendiri. Tidak ada ubahnya kamu dengan saya. Sama, kita sama. Letak perbedaannya adalah lingkungan yang kita jalani, karena itu akan berpengaruh dengan pola pikir kita. Saya keluar dari lingkungan saya keluar dari habit-habit lama saya, di mana lingkungan saya yang sekali lagi ini saya, bukan mereka yang salah.
lingkungan saya itu memaksa saya untuk terus berpikir negatif. Di sana saya memutuskan untuk keluar dari kampung saya, yang saya akhirnya berkiprah di tanah Jawa, dan pada akhirnya ilmu yang saya sampaikan diapresiasi oleh orang banyak, dan ternyata ada ribuan manusia yang berdampak, artinya mendapatkan keilmuannya juga dan mendapatkan berkahnya. Ada yang lunas hutang, ada juga yang tadinya berantem suami istri menjadi damai. Ada juga keajaiban-keajaiban yang menurut ukuran manusia pada umumnya tidak mungkin, tapi Allah berikan, Allah selesaikan. Termasuk utang riba yang miliaran dari peserta. Itu semua bisa terselesaikan ketika mereka paham ilmunya. Sekali lagi, yang menyelesaikan adalah dirinya dengan Allah, bukan saya hanya wasilah menyampaikan keilmuannya. Ada juga dari YouTube pun tanpa mengikuti kelas ataupun seminar juga mendapatkan keajaibannya. Sekali lagi, itu bukan karena saya hanya wasilah. Yang membuat hidupnya ajaib adalah karena dia berubah dan Allah bantu dalam perubahan. Yang ingin saya sampaikan, poin pentingnya di video kali ini, lihat dari perjalanan saya, saudaraku. Saya bukan berangkat dari orang yang kaya, meskipun bapak saya itu sebenarnya sangat bisa memberikan apapun yang saya inginkan. Tetapi beliau tidak melakukan itu. Beliau mendidik saya dari kecil untuk belajar banyak tentang hidup dan harus tahu susah dan senangnya dalam perjalanan hidup. Dan saya rasakan kesininya saya bersyukur dan rasa cinta terhadap orang tua semakin bertambah. 3 poin tadi yang saya sampaikan berubah semua hidup saya, karena saya selalu mengatakan saya bisa mendapatkan yang saya inginkan, dikabulkan oleh Allah. Saya layak mendapatkan kebahagiaan, dibahagiakan oleh Allah. Saya pantas mendapatkan anugerah dari Allah. Saya bisa untuk semua itu. Itu yang membuat hidup saya berubah. Sekali lagi, kata itu begitu tajam, membawa dampak yang sangat luar biasa pada masa depan kita. Dan kata-kata itu tidak hanya bil lisan, tetapi juga dari hati. Berhentilah berantem antara pikiranmu dengan hatimu. Berdamailah di sana dan wujudkan semua impian. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.